Baik, Ibu mulai ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, apakah hari ini hadir semua? Ada. Siapa yang belum hadir hari ini? Kebiasaan memang iya, Bu. Ya, sama semua. Ibu telat, Bu. Anaknya, Bu. Marahin, Bu. Kenapa kamu telat? Lain kali jangan telat lagi ya, agar tidak ketinggalan pelajaran. Siapa itu menyesuaikan pembelajaran itu. Baik, anak-anak, kita fokus kembali ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sekarang kita mulai fokus kembali ya. Baik, Bu. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak ini gambar apa yang pertama? Es batu yang mencair, Bu. Untuk gambar yang kedua? Kayu yang hilang. Nah, kenapa es itu bisa kembali menjadi es, sedangkan kayu itu tidak bisa kembali menjadi kayu yang semula setelah dibakar? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, Mbak Vita? Karena jenis perubahannya itu berbeda. Bagus sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan juga perubahan kimia, lalu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan juga kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir dapat menyimpulkan ciri-ciri perubahan kimia melalui diskusi dan juga kuis. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok itu ada yang berisi 7 orang dan juga yang satunya berisi 6 orang. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ayo anak-anak, jangan ribut soal kelompok ya. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, jadi kegiatan hari ini kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Yang kedua, kalian berdiskusi mengenai perubahan fisika dan juga kimia. Dan yang terakhir, kita akan melakukan presentasi di setiap kelompoknya. Lalu, apakah ada yang ditanyakan terkait hari ini? Baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok ya. Silakan kalian buka stimulation. Nah, hari ini kalian mengamati peristiwa berikut. Nah, menurut kalian apa yang terjadi dengan benda-benda yang ada di LKPD ini, dan tuliskan hasil pengamatan kalian secara berkelompok ya. Baik, Bu. Kalian ternyata enggak? Belum ada, Bu. Ya. Baik. Baik, Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa buka yang problem statement ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian buat pertanyaan yang muncul dalam pikiran kelompok kalian. Silakan tuliskan dalam rumusan masalah ya. Baik, Bu. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Baik, Bu. Iya, silakan. Bu, izin nanya, Bu. Pertanyaan apa mana dia?
hasil pengamatan dari kelompok 1. Namun kami ingin menambahkan bahwa perubahan fisika itu juga mencakup perubahan wujud seperti mencair, membeku, dan juga menguap. Bagus sekali tanggapan yang melengkapi ya. Tepuk tangan buat Mbak Mita. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan dari kelompok 2 adakah yang ingin menjadi perwakilan? Baik, ya silakan maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali seperti semula. Dari kelompok 1 adakah yang ingin menanggapi? Ya, silakan Mbak Puji. Ya, saya mau menambahkan kalau misalnya contoh perubahan kimia itu juga bisa terjadi di makanan yang basi. Baik, Ibu di sini akan memperjelas tentang materi hari ini. Yang pertama di perubahan fisika. Nah, perubahan fisika sendiri yaitu perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya itu seperti es yang cair, lalu ada air yang menguap, ada potasium yang dipotong-potong, lalu kapur baru yang menyublim. Dan yang kedua, ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia sendiri yaitu perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat sebelumnya. Contohnya itu seperti pada pembuatan yogurt. Yang kedua ada contohnya yaitu ada palu berkarat, memanggang kue. Yang terakhir ada apel yang membusuk. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Ya, Bu. Silakan Amel. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang juga menghasilkan zat baru. Iya, bagus sekali. Sekarang mau tanya kasih basi itu termasuk perubahan apa? Kimia. Bagus sekali. Selanjutnya, kita akan mengerjakan kuis untuk mengasah materi kalian hari ini. Nah, silakan scan barcode yang Ibu tampilkan. Waktu yang digunakan yaitu selama 5 menit dan kalian jangan membuka aplikasi lain seperti Instagram maupun TikTok dan juga Google ya. Ibu yang agak berat. Iya, benar. Mbak Nara, kamu buka apa itu? Iya, maaf Ibu. Dibuka aplikasi khususnya ya, segera dikerjakan. Iya, baik. Nah, waktu puisi sudah selesai. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait puisinya tadi? Ada yang belum paham? Tidak, Bu. Ya, ya udah. Baik. Nah, sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD-nya ya. Baik. Nah, untuk tahap generalization, tuliskan kesimpulan akhir kelompok kalian tentang perbedaan perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Budi. Kalau misalnya perubahan fisika itu tidak dapat menghasilkan zat baru. Kalau misalnya perubahan kimia itu bisa menghasilkan zat baru. Iya, bagus sekali Puji. Tepuk tangan buat Mbak Puji. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya, agar lebih lengkap. Nah, perubahan fisika itu hanya mengubah bentuk atau wujud dan biasanya itu masih bisa kembali ke seperti semula. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan tidak bisa kembali seperti semula. Nah, biasanya perubahan kimia itu juga ditandai dengan perubahan warna, bau, dan juga suhu. Misalnya es yang mencair itu fisika, sedangkan kayu yang dibakar itu termasuk perubahan kimia. Bagus sekali. Apakah sudah lebih jelas hari ini? Sangat jelas, Ibu. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa manfaat mempelajari materi perubahan dan juga perubahan kimia dan juga fisika hari ini? Agar kita bisa memahami perubahan kita di kehidupan sehari-hari. Iya, tepat sekali.